Halo, Sobat Tosan Aji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya tentunya Gombong Pusaka Official, Sobat semua. Kembali saya akan membahas beberapa keris yang saya temukan atau saya dapatkan. Temukan atau dapatkan ini dalam arti konteks bukannya menarik ya, narik benda gitu, bukan, tapi ya saya membelinya dari desa-desa seperti itu, sobat semua. Oke. Di sini sebelum kita membahas keris apa yang saya dapat, saya akan memberikan sedikit kembali penjelasan mengenai keindahan spiritual yang berakar pada pandangan manusia terhadap sesuatu yang gaib, seperti itu, sobat. Segala sesuatu yang serba tidak terlihat namun dapat dirasakan, yang kita kenal pada segala bentuk kepercayaan dan tentunya pada simbol-simbol agama kita ya, sobat ya. Nah, di balik semua itu kalangan priai Jawa tentunya memandang sebuah keris atau tosan aji yaitu adalah merupakan simbolisasi dari sebuah jawaban atau jabatan, atau bisa disebut juga dengan garis keturunan, di mana keris itu adalah merupakan simbol sebuah kasta zaman dahulunya. Nah, seperti kata keris dari istilah Jawa yang juga disebut dengan ungkere waris, yang artinya adalah simbol pewarisan bagi pemiliknya terhadap para leluhur, seperti itu, sobat semua. Nah, nilai filosofi yang terkandung pada tosan aji tertuang secara implisit dari bentuk bilahnya, dari motif, pamor, dia juga ada tangguh dan masa era pembuatannya, juga ada juga keris itu dari jenisnya ya, sobat ya. Ada yang keris lajar lurus, ada yang dia berluk atau berkelok-kelok, hingga kandungan makna dari maksud dan niat sang empu yang menciptakan mahakaryanya berupa keris atau tosan aji, seperti itu, sobat semua. Oke, sobat semua. Oh iya, lupa nih saya menyapa kalian semua. Gimana nih sobat tosan aji? Pada sehat-sehat aja kan? Semoga kita semua selalu diberikan segala kesehatan, segala kelancaran, dan juga kita semua selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sobat semua, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo, Sobat Tosan Aji dimanapun Anda berada. Oke, Sobat Tosan Aji, nah, kembali ke pembahasan. Tosan aji pada umumnya merupakan dianggap adalah suatu benda sakral dari manifestasi sebuah harapan. Di dalamnya sangat penuh dengan syarat nilai-nilai, doa, dan daya pikat batin. Nah, senjata-senjata pusaka menjadi sebuah media komunikasi batin agar pemiliknya tentunya selamat dalam menempuh sebuah kehidupan, atau yang disebut dengan pengameng-ameng atau pengeling-eling, pengingat, seperti itu, sobat. Nah, dari mana dia? Nah, dengan adanya itu motif dapur, motif pamor, bahan besi, ada baja, ada meteoris, seolah-olah menjadi sebuah harapan atas segala godaan yang sifatnya itu fisik maupun gaib di sekeliling manusia akan tersingkirkan, seperti itu, sobat. Oke, sobat semua, ini yang kita dapatkan kemarin. Wah, ini masih murni dari desa. Kalau dibilang kok nggak pakem, iya, ininya nggak pakem ya, ininya dia Solo, ininya dia Jogja. Tapi ya beginilah keadaan keris desa, sobat semua. Mungkin kebanyakan dulunya itu mereka tertukar saat prosesi penjamasan atau dicuci
pada tukang cuci ya, kalau di desa-desa biasanya seperti itu. Tapi bagi orang desa itu tidak masalah. Tidak masalahnya kenapa? Karena yang diharapkan dari mereka adalah tuah isinya, bukan dari tampilan seperti itu biasanya orang desa. Tapi kalau kita melihat ya dia nggak pakem seperti itu sobat. Ini keris apa? Kita buka sobat. Wih, ini adalah keris Luk 5 sobat semua. Ini masih sangat kotor ya sobat ya, kalau kita lihat. Ya masih penuh dan aromanya sangat menyengat. Dia aroma apa ini, menyan dan minyak misik itu masih sangat kental sekali. Ini Luk 5. Dia dapurnya apa? Dapurnya adalah Kalanada. Oke, untuk sobat semua yang ingin mengerti apa itu Kalanada, bisa disimak di video saya sebelumnya mengenai filosofi dari dapur Kalanada yang disebut juga dengan taring sebelah kanannya zaman dulu itu adalah Batara Kara, gitu sobat, Batara Kala. Nah, tapi di sini sih saya tidak akan membahas dapurnya kembali. Saya di sini akan membahas dari filosofi atau tuah daripada Luk 5. Ini Luk 5 sobat, cara ngitung gini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu sobat. Oke sobat semua, kembali ketika Anda bertanya itu mau dimahar nggak mas? Ya oke, ini saya mahar juga sobat semua. Nah begini sobat, pada zaman dahulu keris-keris yang berluk 5 itu memang pada pakemnya adalah hanya boleh dimiliki oleh raja, pangeran, dan keluarga daripada kerajaan, serta juga orang-orang bangsawan yang memiliki kekerabatan atau memiliki garis keturunan dari seorang raja. Bisa disebut juga ada beberapa dia seorang adipati atau bupati seperti itu pada zaman dahulunya. Intinya dia untuk orang-orang ningrat. Nah, selain mereka tidak ada orang lain yang boleh memiliki atau menyimpan keris berluk 5 pada zamannya. Kalau zaman saat ini ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, karena kan pemahaman kita pun sudah mulai bergeser ke arah kerana ingin menguri-nguri atau melestarikan sebuah budaya seperti itu sobat semua. Keris yang berdapur Luk 5 ini dibuat dengan harapan memberikan yoni atau khasiat yang berkaitan dengan kekuasaan dan wibawa, sehingga pemilik dari pusaka yang berdapur Luk 5 ini akan dihormati dan disegani oleh orang banyak. Jenis keris ini diciptakan oleh empu untuk menjaga karisma dan wibawa, keagungan, kebangsawanan, keningratan seseorang untuk agar dihormati dan dicintai rakyat atau bawahannya. Seperti itu sobat. Tujuan dibuat Luk 5 ini ya sobat ya. Keris Luk 5 ini biasa disebut dengan keris ningrat. Semua Luk 5 ya sobat ya, banyak ya. Ada Luk 5 itu ada Pulang Geni, ini Kalanada Luk 5, ada Pandawa, itu banyak biasanya, dan itu adalah keris-keris yang memang dimiliki oleh, dikhususkan oleh sang empu, dibuat untuk mendongkrak sebuah wibawa daripada bangsa ningrat, seperti itu sobat semua. Nah, sesuai dengan tujuan awal pembuatannya yang hanya untuk dimiliki oleh kalangan ningrat, pada zaman sekarang pun keris-keris berluk 5 ini sebetulnya adalah mengisyaratkan bahwasannya kelak pemiliknya itu adalah harus seseorang yang memiliki keturunan bangsawan, seperti itu sobat semua. Nah, jika pemiliknya orang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan, maka keris-keris itu akan diam, atau disebut juga dengan dia akan pasif, dia tidak akan memberikan tuahnya kepada orang tersebut yang memiliki Luk 5 tapi dia tidak memiliki garis bangsawan, seperti itu sobat semua. Nah, namun bagi seseorang yang memiliki garis-garis keturunan ningrat, tentunya keris tersebut akan berpengaruh sesuai tujuan keris itu diciptakan. Nah, keris itu akan memberikan, pemiliknya biasanya akan memberikan sugesti biasanya sobat ya, atau tuahnya itu akan berjalan kepada pemiliknya. Bagaimana tuahnya itu berjalan? Dia akan seolah-olah pemiliknya akan tampak elegan, berwibawa, dan penuh karisma keagungan seperti itu. Dan tentunya pemiliknya keris Luk 5 ini akan sangat
dicintai orang banyak. Biasanya dia untuk mengayomi orang-orang banyak, seperti itu sobat semua. Nah, keris-keris ini ibaratnya tentunya semua itu terjadi ketika kita sudah menemukan sebuah keselarasan, dan keris itu akan membantu mengangkat derajat pemiliknya. Keselarasannya seperti apa? Keselarasan itu adalah dengan menyatukan rasa antara pemilik dengan pembuatnya, atau sang pemilik dengan yang memang memiliki garis-garis keturunan dari para bangsawan atau orang-orang ningrat di zaman dahulu. Nah, tapi bagaimana kan seperti itu jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, atau kita tidak memiliki garis keturunan ningrat, namun kita ingin memiliki luk 5, ya bagi saya sah-sah saja. Namun dalam dunia pakemnya, keris itu akan diam, dia itu akan pasif, dia tidak akan memberikan 100% tuahnya atas apa doa dan harapan dari si empunya. Contohnya, ya ketika saya hanya bertani, saya memiliki keris luk 5, toh buat apa? Apa yang akan saya dongkrak wibawa saya ketika saya hanya di dunia pertanian, atau ketika saya hanya ada di sawah, tapi saya tidak ada di kantor pemerintahan, kan seperti itu logikanya sobat semua. Oke sobat semua, itulah makna daripada luk 5 yang dapat saya jelaskan. Anda masih berminat memiliki keris ini? Jika hanya tujuannya untuk nguri-nguri, semua kembali kepada sugesti masing-masing. Oke sobat semua, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas mengenai arti daripada luk 5. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang berminat dengan keris tersebut, bisa langsung hubungi saya, ada di kontak saya di deskripsi. Silakan mau tanya jawab atau mau hanya sekedar sharing-sharing, bisa. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam rahayu, salam budaya.